Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Untuk bisa banyak manfaat sama orang lain, kita harus efektif. Kita harus produktif dalam hidup ini. Bahwa setiap langkah kita, setiap kegiatan kita menghasilkan sesuatu. Bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri kita, merugikan orang lain, menimbulkan bencana di dalam masyarakat dan bangsa. Tapi kenyataannya seringkali orang menjadikan agama ini pelarian. Buat dosa sosial, korupsi sana-sini, bikin ribut. Dia gelisah tentu saja. Dia pikir masuk agama, dia jadi tenang. Kemudian dia naik haji, umroh, pulang haji, ustadznya bilang pokoknya ibu-ibu dosa semua lepas. Seperti bayi lagi. Padahal bagaimana bisa dosa bisa lepas kalau Anda harus naik hajinya pakai uang haram? Menzalimi orang lain. Nggak ada. Salat aja batal semua kalau kita pakai uang haram untuk. A'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ibu-ibu, pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan hidayah. Dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghantarkan satu tema yang berkenaan dengan bagaimana kita hidup efektif di dalam segi pribadi maupun dari segi hubungan sosial kita. Saya mengambil pendekatan kajian ini dari satu buku yang sudah sangat populer tentang 7 kebiasaan dari manusia yang sangat efektif. Ini buku menjadi pegangan dalam berbagai training yang kita dapati dalam training efektif. Efektif dalam family, efektif di dalam kerja, efektif dalam kehidupan pribadi, efektif dalam kehidupan sosial. Banyak sekali sekarang buku-buku ya yang berbicara tentang bagaimana untuk sukses dan lain-lain. Dan kalau kita kaji, sebenarnya kita akan dapati bahwa prinsip-prinsip yang mereka pakai di dalam menjelaskan teori-teori mereka itu adalah sangat universal. Dan bahkan kita melihat faktor spiritual, faktor-faktor rohani itu sudah hampir mewarnai semua training seperti itu. Walaupun tentu saja masih dalam bentuk yang sangat universal ya. Seperti juga kita bicara tentang psikoterapi. Psikoterapi itu kan berusaha melakukan penyembuhan ya, tapi pada umumnya mereka tidak didasari pada satu pandangan metafisik yang khusus. Ngerti maksud saya metafisik? Maksudnya tidak ada akidahnya ya. Tapi mereka punya satu cara berpikir yang sifatnya general, yang bisa diterima oleh semua orang. Karena mereka tentu saja ketika bicara tentang sains, tentang ilmu pengetahuan, kita harus bicara dalam term-term atau istilah-istilah yang orang-orang berbagai agama pun bisa terima. Jadi ada hal-hal tertentu yang sifatnya universal di dalam agama ini, di mana menurut saya itu masalah-masalah yang bahkan penting sekali untuk kita ketahui, karena itu menjadi landasan dari hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Khususnya orang-orang yang non-Islam, atau orang-orang yang berbeda dari segi pandangan atau mazhab dengan kita. Karena seringkali tanpa didasari oleh pemahaman yang benar ini, atau dasar-dasar prinsipal yang universal tadi, hubungan-hubungan interpersonal kita itu menjadi rusak karena perbedaan agama, perbedaan mazhab, dan lain-lain. Dan itu sebenarnya tidak benar. Artinya itu bahkan bisa itu menunjukkan kepada kita bahwa agama yang mestinya menjadi rahmatan lil alamin kok menimbulkan konflik, menimbulkan pertentangan, perselisihan. Orang yang kita selalu bicara bahwa agama itu cinta kasih sayang, kok kerjanya nyesat-nyesatin orang lain, ngafirin orang lain. Ini ada apa yang salah dengan pemahaman agama kita? Karena kita terjebak pada bentuk-bentuk formal keberagamaan, kemudian kita mengabaikan hal-hal yang substansial. Kalau orang dulu pernah satu kali misalnya Husain bin Ali, cucunya Nabi, ketika dia berhadapan dengan orang-orang kafir, ya bukan orang kafir, orang-orang Islam juga yang memerangi dia. Waktu itu dia mengatakan, kalau memang kamu ini tidak beriman kepada Allah, tapi paling tidak bersikaplah sebagai kesatria. Kalau Anda tidak bisa bertindak sebagai orang yang beriman, bertindaklah sebagai kesatria.
Ada hubungan-hubungan sosial yang sifatnya prinsipil, yang sifatnya mendasar, yang harus kita terapkan di dalam hubungan-hubungan di antara kita, interpersonal kita. Tapi yang paling bahaya kalau ada orang yang merasa karena dia beragama, dia menghalalkan cara. Dia bikin fitnah, ngomongin yang nggak ada. Pokoknya dia tidak melakukan suatu pemeriksaan dulu sebelum bicara. Dia menyebarkan isu, menyebarkan fitnah, tapi karena atas nama agama dia merasa tenang. Wah, ini pengkhianat paling besar agama, karena ini merusak. Dan atas nama agama lagi mereka merusak. Dan ini satu bencana yang sangat berbahaya kalau fenomena ini menjadi umum di kalangan kita. Bahwa ada orang-orang yang misalnya karena dia merasa dirinya beragama, dia nggak segan-segan nipu orang lain. Dia nggak jaga amanah. Dia pikir, ya nggak apa-apa nipu orang lain, nggak apa-apa menjalankan, apalagi bohong sama orang lain. Oh, orang kafir, nggak apa-apa kita tipu saja. Orang kafir, halal darahnya, halal hartanya. Wah, ini cara pandang seperti ini bahaya sekali. Karena ini bisa menghancurkan hubungan-hubungan sosial dan juga menghancurkan dakwah. Bagaimana orang lain mau masuk Islam kalau dilihat itu umat Islam penipu. Umat Islam tidak pegang amanah, diajak bisnis, pasti mengkhianat. Wah, akhirnya citra Islam rusak. Sekarang misalnya orang-orang Cina itu kalau lihat orang-orang Indonesia, dia melihat dengan pandangan sinis dan pandangan menghina. Karena dia bilang kalau dia lihat ada keluarganya yang kawin dengan orang Indonesia, sudah itu nggak lama lagi itu keluarganya jadi malas, tidak punya inisiatif, ketularan tuh penyakitnya bangsa ini. Sehingga otomatis dia katanya untuk melindungi anak-anak dia jaga anaknya jangan bergaul sama orang Indonesia. Karena dia bilang, ini orang tidak ada gunanya diajak bergaul, dan mereka hanya tahu malas-malasan saja. Dan memang terbukti setiap ada keluarga mereka yang kawin atau bukan kawin, bergaul saja sama orang-orang Indonesia, katanya mana Indonesia ini sudah kehilangan itu. Nah, tentu something wrong ini, ada apa ini? Ya kita juga kadang-kadang pikir ya salah juga mereka berpandangan seperti itu, tapi kenyataannya memang umat Islam ini tidak menunjukkan satu prestasi. Walaupun kita mungkin mengatakan bahwa ini kan akibat penjajahan dan lain-lain, tapi kok kita mau diatur, mau dibentuk oleh penjajah, ya kan? Apakah memang kita harus menyerah seperti itu? Ya, kenapa kita harus ikut maunya jajahan? Kalau kita bilang, oh kita ini diadu domba, kenapa kita mau diadu domba? Kenapa kita mau dipecah belah di antara kita? Kenapa kita nggak bisa kerjasama di antara kita? Kenapa kita harus biarkan orang-orang dari musuh-musuh kita ini menghancurkan kita, membuat kita lemah satu sama lain? Nah, ini tentu saja harus kita kembali ke dalam diri kita. Nah, ini problem real yang kita harus atasi. Karena terus terang, umat Islam Indonesia ini betul-betul menyedihkan. Terus terang ini kita harus akui itu. Saya katakan bahwa kenapa di dunia ini tidak ada negara yang mayoritas penduduknya Islam, yang ekonominya dikuasai orang non-Islam. Seperti Indonesia. Gak ada itu. Kita boleh pergi ke negeri mana. Di India itu mayoritas Hindu, ekonominya dikuasai orang Islam. Di beberapa negara, di mana bahkan Islam itu minoritas, tapi mereka punya kekuatan ekonomi yang kuat. Kita Indonesia ini mayoritas kita, 95% atau 90%, atau 80%, nggak tahu. Pokoknya yang jelas mayoritas. Tapi kenapa ekonomi kita ini kok terus-menerus tidak pernah bisa? Kenapa? Karena kita ini selalu menyibukkan diri pada hal-hal yang tidak prioritas, ya, yang bukan prinsipil. Kita sibuk masalah kunut, masalah tangan goyangin atau diputar, masalah sedekapnya macam-macam, mesti di atas, di bawah, tidak tahu di mana. Itu diributin yang begitu. Tapi hal-hal yang real, yang menyangkut masalah-masalah real kehidupan sosial, ekonomi, nggak ada. Ulama ditanya, ini masalah ekonomi? Nggak tahu, itu bukan urusan kita. Ya, gimana? Nabi pertama kali hijrah, masuk ke Madinah, yang pertama kali dibangun kekuatan ekonomi. Nabi perhatikan betul, karena kalau tidak ada kekuatan ekonomi, kita ini akan jadi bulan-bulanan orang lain. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Saya kemarin, misalnya ada satu orang asing mau masuk Islam, bukan mau masuk Islam, dia berpikir-pikir untuk masuk Islam karena kebetulan calon mertuanya Islam. Calon mertuanya Islam, dan Islam dari Padang lagi. Wah, kuat kan? Dan dia bilang, saya ini ateis. Dan sudah terlalu lama saya ateis. Nggak percaya Tuhan. Bagaimana saya tiba-tiba harus kawin ini? Dan harus beragama Islam. Sebegitu saja percaya, kata dia. Dan apalagi saya lihat ini orang jadi Islam nggak ada gunanya juga. Nggak ada perubahan, nggak ada bedanya. Nggak ada hal-hal yang positif saya lihat pada sebagian besar orang Islam ini. Dia bilang, saya nggak melihat apa efek dari agama mereka. Nggak ada tanda-tanda bahwa orang Islam ini menunjukkan satu prestasi, menunjukkan satu hal yang
Orang lihat tuh Islam tuh, orang Islam begitu tuh sukses. Ya walaupun kita tidak mengatakan sukses material, tapi paling tidak harus kaya ya, tidak harus kaya atau apa, tapi paling tidak dia menunjukkan dia efektif jadi orang. Ada gunanya jadi orang. Dia sama adanya dengan tiadanya tidak sama. Tapi sebagian besar kita ini adanya maupun tiadanya sama saja. Kalau kita ada ataupun tidak ada sama saja. Jadi tidak ada manfaatnya. Karena kita tidak pernah bertindak efektif di dalam kehidupan ini. Kita tidak pernah berbuat sungguh-sungguh untuk menjadi orang yang bermanfaat. Nah, apa arti keberagamaan kita? Kalau ternyata kemudian orang luar melihat, apa Islam? Saya nggak melihat satu pun tanda-tanda bahwa Islam itu memberi satu nilai tambah kepada orang itu. Dan saya mau masuk Islam juga, apa nilai tambah yang saya bisa peroleh? Saya bilang, ya begini, Anda jangan memandang Islam dari segi realitas sosialnya, saya bilang. Islam itu sama dengan semua agama, sama dengan semua pemikiran. Itu ada ideals, ada realities. Ada yang disebut kenyataan, ada yang disebut idealnya. Kalau mau lihat idealnya Islam, ya tentu saja pelajari Nabi Muhammad. Pelajari para sahabat-sahabat terpilih. Tapi kalau mau lihat umat yang sekarang ini, saya bilang memang kenyataannya memang menyedihkan. Jadi kita harus sadar ini, memahami betul masalah ini, karena menurut saya ini masalah penting. Karena akhirnya keberagaman kita ini hanya bohong-bohongan aja kalau kita ternyata tidak efektif. Bahwa ternyata kita tidak bisa menjadi orang yang berguna. Apa arti keberagaman kita kalau kita tidak bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain? Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Jadi, untuk bisa banyak manfaat sama orang lain, kita harus efektif. Kita harus produktif dalam hidup ini. Bahwa setiap langkah kita, setiap kegiatan kita, menghasilkan sesuatu. Bermanfaat bagi kita, bermanfaat bagi orang lain. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri kita, merugikan orang lain, menimbulkan bencana di dalam masyarakat dan bangsa. Ya. Tapi kenyataannya seringkali orang menjadikan agama ini pelarian. Habis buat dosa sosial, korupsi sana-sini, bikin ribut, dia gelisah tentu saja. Dia pikir masuk agama, dia jadi tenang. Kemudian dia naik haji, umroh, pulang haji, ustadznya bilang pokoknya ibu-ibu dosa semua lepas. Seperti bayi lagi. Padahal bagaimana bisa dosa bisa lepas kalau Anda harus menaik hajinya pakai uang haram? Menzalimi orang lain. Nggak ada. Salat aja batal semua kalau kita pakai uang haram untuk baju kita. Pakai sendal orang aja nggak bilang-bilang, nggak minjem. Batal kok. Apalagi mau pakai baju barang haram. Gimana? Kesadaran sosial ini penting sekali di dalam agama. Dan jangan sampai kita ini berpikir bahwa mentang-mentang kita jalanin agama, kita bisa menentang, menginjak-injak hak orang lain. Nggak bisa. Itu nggak mungkin, itu impossible. Bahkan agama ini untuk mendidik kita peka dengan hak orang lain. Sadar dengan kehidupan sosial di sekeliling kita. Nabi mengatakan tidak beriman kamu kalau kamu tidur kenyang sedangkan saudaramu kelaparan. Bagaimana dengan orang yang tidur senang, kenyang, pakai mobil mewah, super mewah, kemudian di sekelilingnya orang-orang kelaparan dan dia tidak punya kepedulian? Bagaimana mungkin kita mengatakan ini satu hal yang bisa ditolerir? Bisa, tapi sedangkan Nabi mengatakan orang tidur kenyang saja dengan tetangga lapar aja tidak beriman. Nah, ini satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Sampai sejauh mana ada kepekaan kita terhadap orang lain, kepekaan sosial kita. Nah, saya ingin pada kesempatan ini membahas satu buku ini karena saya anggap ini buku bagus sekali. Dan pendekatannya banyak sekali hal yang saya anggap bahwa semuanya bisa saya tunjukkan hadisnya, ayatnya. Bahwa ini buku jadi pegangan dan juga menjadi reference di dalam training-training untuk menjadikan orang berbuat efektif. Buku ini Stephen R. Covey ini memiliki satu sekolah training di Amerika. Saya nggak tahu di sini di Indonesia, kalau nggak salah sudah ada terjemahannya. Kalau nggak salah siapa yang terjemahin, apa Gramedia yang terbitkan atau siapa, saya nggak tahu. Buku hariannya, Daily Reflection. Setiap tanggal, setiap hari, ada renungannya. Renungannya diambil dari kutipan buku-buku itu, dari buku itu. Tapi semuanya isinya sama sekali saya tidak melihat satu hal pun yang bertentangan dengan apa yang kita yakini dalam agama kita. Bahkan pengartikulasiannya bahwa dia bahkan menunjukkan kepada kita essence ya sebenarnya. Nah, kita mulai dengan dia bilang paling tidak kita lihat di sini. Pada tahap pertama kita ini dependence. Kita tergantung kepada orang lain. Kalau kita berhasil memenangkan kebiasaan yang 3 ini, nanti kita sebut satu-satu, kita akan memperoleh apa yang disebut private victory. Kemenangan pribadi. Artinya kita berhasil memenangkan jihad melawan diri kita.
melawan kecenderungan-kecenderungan buruk yang ada dalam diri kita. Kalau kita sudah berhasil di sini, kita menjadi independen. Setelah kita independen, maka ada beberapa langkah lagi yang harus kita lakukan. 3 langkah lagi. Kalau kita berhasil menjalankan 3 langkah itu, kita memenangkan apa yang disebut kemenangan publik. Kita sukses secara sosial, hubungan sosial kita. Kalau kita sudah sukses di situ, kita mencapai satu sikap yang disebut interdependence. Kita menyadari betul ketergantungan kita satu sama lain. Nah, kemudian nanti ada tahapan yang ke-7. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertama kata dia, seseorang itu harus bertindak proaktif. Ini penting sekali. Bahwa manusia disebut manusia karena dia bisa bertindak proaktif. Ini saya sudah sering bahas di kesempatan sini. Bahwa yang membedakan kita dengan binatang, itu adalah apa yang disebut self-awareness. Yaitu kesadaran diri. Kesadaran diri ini artinya apa? Bahwa kita selalu bisa bertindak berdasarkan kesadaran. Dan kita selalu bisa menyadari diri kita. Bahwa kita tahu kita marah, kita benci, kita dengki, saya lagi marah. Kalau binatang marah ya marah, dia nggak pernah sadar bahwa saya lagi marah. Nggak ada pernah binatang bicara satu sama lain, dia bilang, hei kucing, saya lagi marah sama kamu. Enggak. Misalnya anjing ngomong sama kucing, saya lagi marah sama kamu kucing. Atau kucing bilang, wah saya takut sama kamu. Tidak. Kita bisa mengartikulasikan perasaan kita dan menyadari perasaan kita. Oleh karena itu kita bisa bertindak bebas. Nah, tapi sayangnya bahwa sebagian besar manusia ini tidak bertindak bebas. Kenapa? Kita rata-rata terjebak oleh pola conditioning yang kita sudah alami dalam lingkungan kita. Kita semua ini sudah terkondisi oleh pendidikan kita, oleh lingkungan kita, oleh masyarakat di sekeliling kita, oleh mazhab kita, oleh agama kita. Semua itu sudah mengconditioning kita sedemikian rupa, seringkali sehingga kita beragama bukan dengan sadar, tapi beragama dengan pola mekanistik, tidak sadar. Ya salat, tapi salatnya untuk apa ya? Sekedar mekanistik aja salat. Karena nggak enak aja kalau nggak salat, karena kebiasaan. Tapi apa salat itu menghantarkan kita kepada pencerahan spiritual? Nggak tahu itu. Apa tanda-tandanya? Nggak tahu. Terus, Anda merasa lebih tenang? Nggak juga. Setelah zikir, gelisahnya hilang? Enggak. Jadi, apa gunanya sekarang? Kebiasaan saja seperti beliau ngomong. Allah 1 juta kali juga nggak ngapa-ngapain. Nggak ada perubahan. Kata Nabi, ada orang yang salat 50 tahun tidak ada perubahan dalam dirinya. Karena dia salat tidak dengan sadar. Nanti ini hubungannya dengan hudur, kehadiran. Hudur dalam bahasa Arab. Hudur itu artinya hudur, hadir. Tidak ada salat, tidak ada ibadah bagi orang yang tidak hadir. Jadi ibadah ini kan seluruh aktivitas kita sebenarnya ibadah. Salat, puasa, haji, makan, minum, berhubungan seks, masuk kamar mandi juga ibadah semua selama itu dilakukan dengan sadar. Ya, tapi sayangnya itu nggak dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan kebiasaan saja. Kebiasaan saja. Masuk kamar mandi ya masuk, nggak mikir lagi apa-apa. Nggak doa udah lupa. Kalau baca doa pun juga hanya formalitas saja, mekanistik saja baca doa. Tapi tidak dengan kesadaran. Nah, conditioning yang kita alami dalam hidup ini, itu menyebabkan kita kehilangan, seringkali kita tidak bisa berpikir kritis. Bertindak berdasarkan aksi-reaksi. Orang berbuat A, kita balas juga dengan A. Orang berbuat B ke kita balas dengan B. Kamu baik, saya baik. Kamu jahat, saya lebih jahat. Wah, ini bukan proaktif, itu namanya reaktif. Jadi itu lawannya proaktif ini reaktif. Dan sebagian besar kita begini. Orang musuhin kita balas musuhin. Ya kan? Orang pelit dengan kita balas juga pelit sama dia. Ngapain saya mau bantu dia? Dia pelit sama saya. Nah, jadi kita ini jadi ngikutin orang. Kalau orang kafir menzalimi kita balas zalim. Jadi kita bahkan muridnya orang kafir. Ada orang yang suka memecah belah, kerjanya mengadu domba orang. Kita ikut juga ngadu domba, balas juga benci. Sama aja dia, kita. Nggak ada bedanya.
Mestinya kalau orang memecah belah, orang menimbulkan perpecahan, orang menimbulkan permusuhan, kita lawan. Jangan begitu. Kita tetap sebarkan kasih sayang, kita tetap sebarkan perdamaian. Itu namanya proaktif. Tapi orang yang reaktif, dia dibentuk oleh apa yang terjadi pada dirinya, dari luar. Ya. Jadi kita harus sadar bahwa yang membedakan kita dengan binatang, karena pada manusia itu antara apa yang disebut stimulus, tahu stimulus? Rangsangan, ya, rangsangan, itu tindakan dari luar. Dengan respon, tahu respon Ibu ya? Respon ya, tahu? Ini saya terpaksa ini satu-satunya Ustadz yang ngomong bahasa Inggris terus di sini. Karena memang bahasa Inggris saya sayangnya lebih baik dari bahasa Arab saya. Sayang sekali. Saya juga tidak menginginkan hal itu, tapi udah menjadi kenyataan. Saya nggak tahu bahasa Arabnya apa, jadi saya pakai bahasa Inggrisnya aja. Antara stimulus dengan respons itu ada space. Ada ruang. Nah, ruang inilah yang memberikan kita kebebasan. Ini yang bedakan kita dengan binatang. Kalau binatang, stimulus sama responnya itu langsung, otomatis. Nah, sebagian besar manusia yang tidak sadar, itu space ini tidak dimanfaatkan. Dia dirangsang orang, marah, langsung marah. Ya kan? Marah, langsung lupa diri. Belakangan baru mikir, kenapa ya saya marah tadi? Tapi udah keburu, merusak. Baru sadar. Karena dia tidak proaktif. Nah, ini proaktif ini sangat erat hubungannya dengan kesadaran diri. Nah, dalam Islam, ini bisa dipicu dengan zikir. Dan semua agama lain juga mengajarkan zikir, bukannya Islam. Semua agama lain. Kalau ibu belajar Buddha punya tasbih juga, gede-gede lagi. Tuh, Buddha, tasbih. Orang Hindu punya tasbih, orang Kristen punya tasbih, rosario. Mereka baca juga. Ada bacaan-bacaan yang mereka baca juga. Zikir ini sifatnya universal. Semua agama itu mengajarkan bahwa ada zikir. Tapi zikir ini hanya efektif, efektivitasnya tergantung pada ilmu. Kalau kita zikirnya banyak tapi nggak punya ilmu, ya efeknya lemah. Karena itu ilmu dan zikir harus seimbang. Ilmu kita tahu macam-macam, tapi kita nggak zikir, ya nggak ada gunanya juga. Karena ilmu ini diinternalisasikan dalam diri kita melalui zikir. Nah, melalui zikir ini muncul kesadaran diri. Kan artinya begini, ilmu itu kan untuk mengatur tingkah laku kita. Supaya kita berbuat sesuai dengan ilmu. Ya, bagaimana kita bisa berbuat sesuai dengan ilmu kalau kita berbuatnya responnya mekanistik? Ilmunya nggak ada gunanya. Ilmunya belakangan baru dipikir, ya kenapa saya tadi begitu ya? Sudah terlambat. Ya, artinya maksudnya ilmu itu yang menuntun kita. Kita bertindak berdasarkan pengetahuan. Saya diginiin sama orang, saya tanya dulu. Bagaimana sih caranya? Saya marah nih. Enggak, jangan marah dulu. Saya mesti pikir apa penting saya marah. Misalnya, apa ajaran agama mengenai hal ini? Ya kan? Jangan langsung aja direspon tanpa dipikirkan. Nah, untuk bisa memikirkan, menentukan sikap secara bebas apa respon kita, kita perlu pengetahuan. Kita harus tahu, bagaimana Nabi bertindak dalam keadaan seperti ini. Bagaimana para alim, orang-orang yang saleh, kalau menghadapi situasi seperti ini bagaimana. Dengan pengetahuan itu, nah kita bisa. Kalau kita nggak tahu, walaupun kita sadar juga, tapi nggak tahu juga mau berbuat apa. Karena tidak ada pengetahuan. Tapi ada pengetahuan, tapi nggak sadar, yang nggak ada gunanya juga. Belakangan aja nyesel, ya kok saya begitu tadi. Jadi dua-duanya ini terkait. Tidak bisa lepas, ilmu dan zikir. Bahwa oleh karena itu kita harus terus-menerus menambah pengetahuan kita, supaya kita tahu bagaimana kita bertindak. Orang yang bertindak proaktif, nggak mungkin kalau orangnya bodoh. Nggak tahu apa-apa, nggak mungkin proaktif. Nggak zikir, nggak ingat diri, nggak mungkin proaktif. Nggak mungkin. Jadi untuk bisa proaktif ini kita harus terus-menerus menambah pengetahuan kita dan bertindak dengan sadar, yaitu zikir tadi. Nah itu latihannya macam-macam. Seperti meditasi misalnya. Jadi kita lihat di sini sekali lagi bahwa antara rangsangan dengan respon kita ada space. Gunakan space itu. Itu yang membedakan kita dengan binatang. Ruang ini, ya. Ini apa yang disebut
respons inilah yang kita sebut self awareness tadi. Jadi disinilah terletak kebebasan kita untuk memilih respon kita. Kita mau jawab dengan apa ini? Kita mau respon dengan apa ini? Kita tidak mengikuti saja naluri kita atau insting kita, tapi kita bertindak dengan sadar di sini. Bahwa setiap langkah kita ada kesadaran di dalamnya. Nah, kesadaran ini tentu saja yaitu ditandai dengan ingatan kepada Allah. Dengan sadar seperti ini, seseorang itu perbuatannya menjadi ibadah yang berguna, menjadi sesuatu yang mendapat pahala di sisi Allah. Tapi pada saat yang sama, dia juga mulai bertindak efektif dalam hidup ini. Dia tidak bertindak berdasarkan aksi reaksi saja, yang sifatnya tidak ada kesadaran, tapi di sini dia bertindak secara sadar. Nah, kalau sudah proaktif, katanya langkah keduanya seseorang itu, sesudah ini, yang kedua adalah, saya tidak akan bahas secara panjang lebar, karena ini bahas satu demi satu aja, ini mestinya satu paket nih. 7 paket. Proaktif itu gimana? Contoh-contohnya gimana? Nggak mungkin di sini pada kesempatan singkat ini kita bahas. Jadi saya akan bahas secara global saja. Nah, pada tahap kedua, kata dia, mulailah dengan satu tujuan di pikiran. Jadi begin with the end in mind. And the end itu tujuan ya. Setelah mikir dulu, baru bertindak. Maksudnya gitu. Jangan bertindak tanpa dipikir. Orang yang proaktif, tentu saja dia akan begini. Ciri-cirinya ya dia akan begini nanti. Jangan seperti orang bodoh, kata Sayyidina Ali. Lidahnya mendahului pikirannya. Dia ngomong dulu, berbuat dulu, baru belakangan mikir, nyesel. Iya, kenapa ya saya ngomong tadi begini? Astagfirullah. Tapi kalau udah orang lain jadi sesat semua, gimana ngelurusinnya nanti? Ralatnya kalau sampai semua orang. Kalau nggak sampai, kita ngomong di depan 100 orang, kita ralat, yang dengar hanya 30 orang. 70 orang udah tersesat, nyebarin kemana-mana lagi. Yang 70 orang udah nyebarin kemana-mana lagi, mau ralat lagi. Sudah tersebar sama 100 orang di sana. Sisa 7 yang didengar yang 30 aja. Ini juga penting, maksudnya jangan melakukan sesuatu tanpa dipikirkan. Kita mau hadir rapat nih. Rapat datang, pikirannya kosong. Orang ngomong semua, dia diam sendiri. Apa ya mau diomongin? Ya nggak bisa. Kita itu mesti mau masuk rapat, kita udah pikirin. Besok rapat, wah kita pikirin apa ide yang kita mau sampaikan, apa tujuan yang ingin kita sampaikan. Kita mesti sudah pikirkan. Jadi dalam setiap tindakan kita harus sudah punya preparation, punya persiapan, sudah punya sesuatu hal yang dipersiapkan dalam diri kita. Dan setiap tindakan kita itu sudah harus disertai dengan seperti itu. Itu ciri yang membedakan kita dengan binatang, sekali lagi. Selalu punya sesuatu di pikiran, apalagi pandangan ke masa depan. Suatu kebiasaan untuk punya vision ya. Pandangan jauh ke depan, punya tujuan, punya misi. Hidup ini kita harus punya misi, langkah kita itu selalu harus ada misi di dalamnya. Jadi kita harus tahu apa sih hidup kita ini dan apa yang kita inginkan dalam hidup ini misalnya. Nah, ini juga sangat menentukan pandangan dunia kita itu apa. Karena nanti kita harus sadar bahwa Islam ini kan mengajari kita tentang suatu pandangan dunia yang sangat luas ya. Jadi misalnya kita mau jadi orang baik. Baik itu apa? Kita mau bahagia. Tapi kita nggak pernah mikir bahagia itu apa. Gimana mau bahagia? Kalau nggak pernah tahu bahagia itu apa. Mau jadi orang baik. Tahu baik nggak apa itu? Baik apa ya baik? Nggak tahu. Bagaimana mau jadi orang baik kalau nggak tahu baik apa? Mau bahagia. Kita tanya mau bahagia. Wah mau bahagia semua. Sekarang kalau ditanya satu-satu, ayo definisi bahagianya apa? Lain, macam-macam semua. Apakah bahagia memang relatif seperti itu? Ataukah ada kebahagiaan yang real sebenarnya? Yang hakiki? Nah, kita nggak pernah tahu apa kebahagiaan hakiki. Apa itu vision? Apa itu pandangan jauh ke depan? Itu juga satu hal yang harus kita pikirkan. Dan agama itu antara lain ke situ, memberikan kesadaran seperti ini dalam diri kita. Ini juga sebagian besar orang jalani hidup ini gitu aja. Tiba masa, tiba akal. Untung kalau punya akal. Kalau datang problem baru mikir belakangan. Nggak diantisipasi ya.
tidak punya vision namanya. Orang yang punya vision dia sudah bisa lihat, oh what happened, oh will be happen, dia tahu apa yang akan terjadi. Oh ini begini. Kalau orang begini akan menjadi begini, kalau begini akan jadi begini. Tapi kita kan nggak apa-apalah. Tiba masa, tiba akal. Oh ini ada peristiwa bencana nasional. Enggak, ini bukan bencana nasional, nggak ada hubungannya dengan dosa-dosa, nggak ada. Ini sesuatu yang terjadi begitu saja. Nggak ada hubungannya, nggak ada sebab akibat. Jadi kita sudah mulai tidak percaya dengan hukum sebab akibat. Semuanya terjadi begitu saja tanpa aturan. Jadi kalau begitu kita nggak perlu punya rencana, nggak perlu. Kita nggak punya vision ke depan, nggak perlu. Karena apa yang terjadi besok tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kemarin. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi kemarin. Apa yang kita lakukan hari ini tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi besok. Lah, kalau sudah berpikir seperti ini, berarti kita sudah mengingkari hukum alam, hukum sebab akibat. Ya, kita sudah tidak percaya bahwa ada aturan, ada keharmonisan, ada keterikatan satu sama lain dalam hidup ini. Tapi kalau saya percaya bahwa ada hukum sebab akibat, bahwa apa semua yang terjadi ada relasi, ada keterkaitan satu sama lain. Dan kita harus bisa melihat hal-hal itu di dalam hidup ini. Kalau kita tidak percaya hukum sebab akibat, tidak percaya hukum alam, ya nggak ada rencana dong. Kita nggak bisa bikin rencana karena kita nggak tahu apa yang kita mau lakukan besok, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu apa yang mau terjadi besok. Oleh karena itu tidak perlu rencana, nggak perlu bikin planning, nggak perlu buat punya vision, nggak perlu semua. Yang penting tiba masa, tiba akal saja. Lah nggak bisa. Nah itu kalau menurut saya itu nggak bisa. Nggak tahu kalau menurut ibu-ibu. Nah kalau sudah bertindak begin with the end in mind, maka langkah berikutnya yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Ambek parama arta. Utamakan yang pertama, yang dahulu. Jadi ini apa yang kita sebut sebenarnya ini artinya kelanjutan dari sini. Put first thing first. Apa first thing itu? First thing yang ada di pikiran kita. Tadi kita sudah punya vision, punya pikiran, punya renungan. Oh ini yang pertama, ini prioritas. Nah itu harus terwujud di dalam aktivitas kita. Jangan apa yang dipikirin lain, apa yang dikerjain lain. Kan sebagian besar orang gitu. Apa yang dipikirin lain, diomongin lain, ya dilakukan lain. Nggak amanah. Tidak punya integritas kepribadian, ya. Tidak punya kepribadian yang terpadu, nggak punya. Jadi kepribadiannya lain, ya. Apa yang dia ucapkan dengan apa yang dia lakukan beda. Nah ini bahaya ini. Jadi orang seperti ini nggak bisa diharapkan disiplin. Mau tegakkan disiplin nasional, impossible. Pikirannya lain dengan apa yang dia lakukan. Keluar dari rumah saya mau buat A, di jalan dia buat B, C, D, E. Dia tidak punya integritas. Ini juga menyangkut amanah, komitmen, ya. Melakukan sesuatu dengan pokoknya kalau kita tahu, keep your promise, jaga perasaan. Kalau jaga kau punya janji. Kalau kamu tahu bahwa saya tidak bisa tepati ini janji, jangan berjanji. Jangan berjanji. Biasakan seperti itu. Kita harus jaga mulut kita. Apa yang kita omongin, kita harus tepati. Saya mau makan, saya mau berbuat ini hari ini, tapi kemudian kita tinggalkan, hukum diri kita. Kita harus hukum diri kita. Kita harus biasakan diri kita disiplin. Karena kalau kita dengan diri kita sendiri tidak bisa disiplin, jangan harap orang lain disiplin. Kita harus punya komitmen. Kita harus, terutama ini amanah, ini prinsip dasar ini. Amanah, integritas kepribadian ini harus dijaga betul-betul. Bukan berarti saya sudah ingin, saya juga baru belajar ini. Saya belum begitu, Ibu. Ya, saya belajar, ya kita harus saling tolong-menolong dalam hal ini. Ini yang berat memang ini. Kebiasaan menempatkan sesuatu bertindak konsisten, konsekuen, committed, itu nggak mudah. Ya kadang-kadang ya di rumah aja dengan suami kita ribut. Padahal kita kemarin udah ngomong nggak apa-apa. Sekarang ribut. Biasa terjadi. Orang mengingkari janjinya, mengingkari apa yang sudah dia ucapkan, menjilat kembali ludahnya. Banyak sekali. Makanya lebih baik diam. Jangan terlalu banyak apa yang ada di hati, nggak usah semua diungkap. Karena setan itu masukkan pikiran di hati kita, pikiran-pikiran macam-macam. Selama itu pikiran setaniah itu masih di otak kita, selama kita belum ucapkan, kita belum dituntut. Tapi kalau kita udah ngomong, kata Nabi, nah udah ada efeknya. Sudah dituntut tanggung jawabnya. Kalau kita sudah misalnya kan pikiran kita itu kan kadang-kadang macam-macam tuh ada di otak kita. Sangka buruk, macam-macam. Ya ada orang yang senangnya apa aja ada di pikirannya diomongin. Apa aja dia, itu si Anu kan begini. Padahal itu kan di pikirannya dugaannya aja tuh. Nah, ketika dia masih di dugaan, dia belum ngomongin, masih belum dosa tuh. Tapi kalau udah dia pelihara tuh dugaan, udah diomongin, nah dosa.
Nah, ini juga kemampuan cara berpikir kita ini seringkali nggak benar. Nah, kalau ibu-ibu sudah bisa melakukan itu, ya ibu sudah berhasil untuk mencapai independen, kemerdekaan. Assalamualaikum burung tiap hari. Baca doa terus tiap hari, tapi nggak berubah jadi apa? Tetap aja burung. Gitu juga ada orang setiap hari baca salam, assalamualaikum, assalamualaikum, sama dia tiap hari baca assalamualaikum, tapi nggak berubah, tetap aja burung. Kita nggak berubah jadi manusia, tetap aja binatang. Karena Al-Quran menyebutkan kita itu kan mestinya berproses, dalam tasawuf itu kita berproses dari binatang menjadi manusia. Melalui ibadah kita ini kita memanusiakan diri kita. Karena manusia itu bukan makhluk yang jadi. Kalau binatang sudah makhluk jadi tuh, sudah binatang dia. Kalau manusia ini satu proyek, satu kerja, satu proses untuk memanusiakan diri kita, satu kerja. Untuk menjadi manusia itu kerja menjadi manusia. Kita ini nggak lahir sebagai manusia, tidak. Kita lahir sebagai bakal manusia. Potensial manusia. Dan proses memanusiawinya kita itu melalui kesadaran kita, melalui ibadah kita, melalui apa yang kita lakukan. Itulah dari situ kita menjadi manusia. Tapi kenyataannya sebagian besar orang, kata Al-Quran, balhum adal, lebih sesat dari binatang. Bahwa sebagian besar manusia ini ternyata ulaika kal an'am balhum adal. Itulah mereka seperti binatang dan bahkan lebih sesat lagi. Itu kata Al-Quran, bukan kata saya. Memang hasil penelitian psikologis juga setelah diselidiki di manusia, memang ternyata sebagian besar manusia itu ternyata hidup pada level hewania. Jadi ini prinsip-prinsip ini adalah hasil penemuan psikologis yang kemudian kita lihat sinkronnya dengan agama. Tapi orang juga tidak melihat, orang juga ada yang beragama nggak pernah sadar gini, atau jadi ulama juga belum tentu sadar ini. Banyak ulama yang kerjanya bertengkar, ngeributin orang lain. Di luar ulama, di rumahnya bajingan. Bisa saja terjadi di mana-mana. Kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang agama juga hanya kedok aja. Dan tidak semua jaminan. Tapi kita tidak usah nyalain siapa-siapa. Kita punya tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita jangan usah cari-cari siapa ulamanya. Ada orang suci kelihatan, tapi padahal belum tentu. Ada orang yang kita pandang hina, belum tentu juga. Mungkin dia wali Allah. Kita nggak tahu. Nah, yang ketiga tadi udah ambek para ma'arta. Be proaktif. Be proaktif. Be proaktif. Bertindaklah dengan proaktif. Yaitu bertindak sadar. Kemudian itu ditandai dengan selalu ada vision, ada permenungan, tafakkur. Kata Al-Quran, ibadah yang paling tinggi itu adalah tafakkur. Tafakkur juga, dan ini juga begin with the end and the mind, itu juga artinya niat. Amal, innamal amalu binniyah. Hakikat dari suatu amal itu perbuatan adalah adanya niat. Niat itu sendiri adanya, niat itu nilainya itu adanya karena ada tafakkur. Kalau ada orang tapi niat tapi nggak pernah mikir apa yang dia niatin, oh saya ikhlas nih, ikhlas. Ngomong aja ikhlas, dia pikir kalau dia ngomong ikhlas sudah ikhlas dia. Lah, nggak belum tentu. Kalau ada orang bilang, wah saya berikan ini dengan ikhlas, nah itu udah nggak ikhlas. Dia ngomong, saya kasih ini ikhlas, ini nggak. Apalagi dia pikir, oh saya ikhlas ya, nah udah nggak ikhlas itu. Dia sudah mulai berpikir, saya ikhlas ya, alhamdulillah saya ikhlas. Itu sudah nggak ikhlas, dia harus ikhlaskan lagi. Dia punya perasaan itu. Ini perlu ada, ini kesadaran, kita sebut nanti tingkat tertinggi itu disebut, ini self awareness, nanti kita sampai kepada apa yang disebut kesadaran transenden. Ini nanti arahnya ke situ nanti. Kita menyadari, ini ada beberapa latihan-latihan, meditasi, di mana kita bisa memfungsikan seluruh fungsi-fungsi kesadaran kita secara serentak. Kita bisa dengar sekaligus, banyak hal kita bisa dengar. Bisa lihat sekaligus berbagai hal. Itu melalui latihan meditasi. Itu ibu, nanti kalau belajar psikologi itu ada itu latihannya. Meditasi khusus untuk mempertajam kita punya kepekaan. Nanti kita lihat itu, jadi kita bisa sadar dengan lingkungan kita sepenuhnya. Tapi ya itu mulai dulu di sini. Kalau di sininya gagal, jangan naik di sini, nanti di naik berikutnya. Kalau di sininya gagal, itu omong kosong mau naik ke tingkat lain. Orang di sini aja sebagian besar nggak jalan. Berpikir menang-menang. Menang-menang. Artinya begini, kita kalau ini sudah masuk ke hubungan sosial. Kita mau ketemu ini orang bisnis nih sama orang nih.
Kalau sebagian orang biasanya dia pikir, gimana ya saya tipu dia? Nah, gimana ya saya untung dari dia? Bagaimana ya supaya bergaining position dia lemah? Saya cari kelemahan-kelemahan dia, bagaimana supaya dia kalah? Nah, ini bisnis dengan gaya begini, itu bisnisnya orang yang gagal ini sebenarnya. Karena dia tidak memberikan kesempatan orang lain berkembang. Dia maunya menang saja, pikirannya win-loss saja. I'm okay, you are not okay. Nah, yang penting saya oke, kamu nggak perlu oke lah. Karena kamu mau apa? Ayo, mau apa sama saya? Nggak mau bisnis sama saya? Lah, mau cari pembeli dari mana? Ayo, kita gituin, no? Ayo, mau kerja sama saya? Nggak mau? Coba cari kerjaan yang lain. Mau terima gaji? Nggak mau? Ya udah, masih banyak orang lain. Kita nggak pikir lagi nih, orang punya keluarga, punya anak, perlu. Nah, ini orang jadi maling semua di kantor. Karena kita nggak win-win solution. Ketika kita berbicara dengan orang lain, karena kita dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu itu artinya kepentingan diri kita doang yang jadi perhitungan. Bukan kepentingan orang lain yang jadi pertimbangan kita. Kita nggak mau lihat orang lain bahagia. Kalau lihat orang lain bahagia, kita nggak seneng. Wah, tuh orang kok bahagia ya, saya kok nggak bahagia. Tiba-tiba merasa dirinya nggak bahagia. Biasa juga kalau orang lagi stres, lagi putus asa, semua orang dianggapnya bahagia. Dia sendiri yang nggak bahagia. Dia baru putus cinta, lihat orang pegangan tangan, ih bahagianya itu orang. Padahal enggak juga, biasa-biasa aja itu orang sana. Dia aja perasaannya begitu karena lagi baru patah hati. Itu problem. Jadi kita seringkali berpikir win-loss. Win-loss. Orang lain harus kalah. Orang lain harus kita kalahkan argumentasinya. Sesat. Nah, kafir. Bukannya kita membimbing orang lain. Kita saling mengasah. Ya mestinya orang kita punya prinsip kan saling asa, asuh. Tapi kalau ini kan tidak. Saling apa ini? Kalau kita menghancurkan, bukan saling asih, tapi mau hancurin orang lain, nyesatin orang lain, ngafirin orang lain. Lupa padahal tugasnya dia itu kan rahmatan lil alamin. Iya kan? Iya, tugas kita kan rahmatan lil alamin. Menyuruh manusia ke jalan keselamatan. Dasarnya apa? Cinta kasih. Kita memandang orang lain dengan rahmat. Ya ini. Kalau kita sudah tidak punya thing win-win, wah susah. Kita harus berpikir, orang lain juga kan punya perasaan. Orang lain juga mau bahagia. Orang lain juga mau untung. Kalau orang lain rugi, nggak punya duit lagi untuk belanja, gimana caranya hidup ekonomi dia? Nah, kita harus berpikir, orang lain juga harus kita jaga perasaan. Kita harus mikirkan. Kalau kita sudah tidak biasa berpikir begitu, wah ini orang ciri-ciri nggak bakalan sukses ini. Dia mungkin menang sekali bisnis, tapi sudah itu nggak ada lagi yang mau bisnis sama dia. Jadi ini katanya adalah merupakan momen yang paling sulit untuk menguji diri kita itu di sini. Apalagi kalau kita sudah merasa yakin diri kita benar. Aduh, orang lain sesat aja itu kafir tuh. Ini nih repot ini. Karena banyakkan orang gitu, karena dia diindoktrinasi dari kecil, pendapatnya sendiri benar. Apa yang dia terima dari bapaknya itulah yang benar. Mazhabnya itulah yang benar. Agamanya itulah yang benar. Ketika dia berpandangan seperti itu di dalam agamanya, ketika ketemu orang agama lain, Kristen, Protestan, atau Buddha, Hindu, nggak bisa dialog. Nggak bisa. Gimana dia mau dialog? Pikirannya dia, salah aja itu yang lain. Sesat aja yang lain. Padahal Al-Quran menyuruh dia beriman kepada semua kitab. Kenyataannya dia nggak mau menyatakannya dalam kehidupan sehari-harinya. Dia hanya selalu melihat orang lain sesat saja. Nggak bisa. Orang cara pandang seperti ini membuat dakwah berhenti juga. Dakwah jadi macet. Makanya tahu aja orang Islam kerjanya kalau lihat orang Kristen, nggak mau selamat Natal, nggak mau silaturahmi. Orang Kristen yang datang bawain makanan. Orang Kristen yang jenguk dia kalau sakit. Kalau orang Kristennya sakit, nggak mau, syukurin sakit tuh. Aduh. Nah ini apa ini? Fenomena apa ini? Padahal Islam tidak ngajarin seperti itu kita. Ini mentalitas. Nggak usah sama orang Kristen, sesama Islam aja saling ngafirin. Saling nyesatin. Ini karena apa? Kita sudah lupa fungsi kita. Allah mengatakan tugas kamu itu bukan mengadili, menghakimi orang lain. Tugasmu itu menyampaikan dengan kasih sayang, menciptakan suatu komunikasi dialogis di antara manusia ini dengan suatu niat baik, dengan doa yang baik di dalam hati kita pada setiap orang.
Makanya kita selalu baca ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, ini semua makhluk-Mu, jalan yang lurus. Tapi susah nih, kita selalu dikuasai oleh pendapat kita sendiri. Bahwa kita benar, orang lain salah. Semua kecenderungan ini ada pada umumnya kita. Bukan berarti bahwa kita meragukan kebenaran kita, tidak. Tapi kita juga harus sadar bahwa kita tidak selalu mutlak benar. Mungkin dalam beberapa hal kita benar, tapi dalam beberapa hal lain kita salah. Mungkin orang itu salah, tapi mungkin tidak tertutup kemungkinan dia punya kebenaran juga. Karena kebenaran itu tidak mutlak-mutlakan. Kalau saya benar, berarti semuanya benar. Kadang-kadang saya benar dalam hal A, B, C, D. Yang lain benar dalam E, F, G, H. Ya kan, kalau kita lihat ujian kan ada 20 tes. Benar 9, 11 salah. Atau 19 benar, satunya salah. Kadang-kadang tidak selalu penuh. Dan begitu banyak hal dalam hidup ini yang kita belum bisa rangkum semuanya sekejap. Kita harus terus-menerus belajar. Dan hubungan yang paling penting kalau kita bertemu dengan orang lain, kita harus appreciate orang lain itu, hargai. Kalau dia berpendapat A, ya tentu saja itu kan karena apa yang dia peroleh dari pendidikan dia, dari lingkungan dia. Masa kita mau begitu saja nyalain? Coba kalau kita disalahin orang begitu saja, apa yang reaksi kita? Kita nggak mau terima dong. Masa saya disalahin? Ya nggak bisa. Kita harus ciptakan komunikasi dialogis. Kita harus saling mengingatkan dengan kasih sayang, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar, wa tawasau bil marhamah. Tapi sayang lihat umat sekarang nih, kadang-kadang orang yang paling keras agamanya bahkan kadang-kadang paling kaku. Tidak bisa. Fanatiknya luar biasa. Ada orang Kristen buat amal, dia marah-marah. Ada orang Kristen bagi-bagi supermi, dia ngamuk. Kenapa bukan pergi juga bagi supermi itu? Iya. Masa orang baik dilarang berbuat baik? Ada orang Kristen pergi melayani orang miskin, pergi mengabdi, melayani orang-orang kusta, dia ngamuk. Kenapa orang begitu? Kamu dong yang pergi ke sana, imbangi, ya kan? Nah, tapi kita nggak taunya nyalain aja orang lain. Problem. Banyak orang masuk Kristen, kita marah sama Kristen. Ya, kenapa kita sendiri nggak berhenti dakwah? Kenapa sendiri kita tidak menunjukkan agama ini dengan benar? Tunjukkan kita. Kadang-kadang ada orang aktivis dakwah luar biasa. Oh, mujahid, mau lawan aja pemerintah. Karena di rumahnya dia gagal. Istrinya berantakan, anak-anaknya berantakan. Melarikan diri keluar dari tanggung jawab dia di hadapan dia. Ada orang-orang ekstremis itu, banyak itu. Kadang-kadang kita dapati, ternyata orang-orang gagal itu. Dia gagal di dalam kehidupan pribadi dia, keluarga dia. Kemudian dia menampakkan dirinya di luar sebagai pejuang-pejuang yang kemudian kita sebut sebagai ekstremis tadi. Seringkali kita bisa temui hal-hal seperti itu. Memang tidak mudah mengembangkan kepribadian ini. Yang menyeluruh, yang tidak hanya satu sisi saja. Karena kadang-kadang banyak sekali orang yang mencari keberhasilan di satu tempat, kompensasi. Di sini orang harus hati-hati, jangan compensate. Kita jangan kompensasi. Kita harus mengembangkan ini. Buat apa kita sukses dalam bisnis, kemudian kita gagal dalam rumah tangga kita. Kita sukses, berhasil dalam suatu bidang, tapi sakit-sakitan. Artinya nggak pernah, ternyata ya pikirannya juga butek, terlalu nggak pernah. Jangan compensate seperti itu. Kita harus lihat secara seimbang, secara harmonis, kita kembangkan semuanya. Hubungan-hubungan interpersonal kita ini, sekali lagi, think win-win. Think win-win. Ini berpikirlah menang-menang. I'm okay, you're okay. Saya okay, Anda okay juga. Al-Quran mengajari kita begitu. Seluruh manusia ke jalan Tuhanmu. Dengan hikmah, dengan bijaksana, dengan kasih sayang. Kemudian kalau kamu terpaksa berdebat, debatlah dengan cara sebaik-baiknya. Dan Allah lah yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, itu Allah tutup ayat itu dengan mengatakan Allah lah yang tahu, bukan kamu. Tugas kamu itu ciptakan komunikasi. Dan komunikasi itu hanya bisa terwujud di dalam diri kita kalau kita respect kepada orang lain. Hormat kepada pikiran orang lain, pendapat orang lain. Ya bagaimana mau kita suruh orang hormat sama kita, kita sendiri nggak hormat sama orang lain. Kita suruh orang toleran dong dengan saya, ya kita sendiri nggak toleran sama pendapat dia. Nah kita mulai dengan diri kita. Dan cara berpikir kita yang harus kita benahi dulu. Win-win. Win-win. Nah ini, I'm okay, you're okay. Saya okay, Anda pun okay. Kalau sudah di situ, ini sederhana saja ini. Semua udah pernah tahu kan ini ibu-ibu. Bukan hal yang baru, hanya ini disusun aja. Disusun. Supaya lebih gampang dihafal. Saya sekali ini, langsung hafal semuanya ini. Tinggal periksa aja. Hafal.
Yang kelima, seek first, understand to be understood ini. Carilah. Pertama-tama yang harus kita cari, berusahalah mengerti dulu. Try to understand. Seek first, understand. Usahakan mengerti, baru kemudian dimengerti. Kita ini semuanya maunya dimengerti. Dia nggak ngerti saya sih. Nah, kenapa dia nggak ngerti saya? Karena Anda tidak pernah belajar mengerti dia. Pengertian Anda kepada orang lain menentukan pengertian orang kepada Anda. Ngerti nggak maksud saya? Kalau saya ngerti dengan baik ibu-ibu ini, pikirannya ibu-ibu dan lain-lain, saya bisa bicara dengan baik sehingga ibu-ibu bisa mudah mengerti saya. Tapi kalau saya nggak mau tahu tingkatan ibu-ibu dan saya ngomong asal nggak mau tahu pengertian ibu, ya udah ibu nggak ngerti juga saya. Tapi kita harus belajar mengerti. Seek first, understand. Berusahalah untuk selalu mengerti. Kalau kita cinta sama orang lain, kita selalu berusaha mengerti. Kalau saya cinta masih wah saya berusaha mengerti. Kalau dia buat begini, enggak kak, dia itu pasti ada alasannya. Kita selalu berusaha bersangka baik dan berusaha mengerti kenapa dia berpikiran seperti itu. Kalau sudah kita mengerti, kita akan memaklumi, ya kan? Oh iya, kalau kita sudah maklumi, kita mudah komunikasinya. Tapi kalau kita nggak maklum, udah datang marah-marah, wah udah nggak bisa komunikasi. Kalau pikirannya sudah butek, wah marah, ya buat apa? Makanya kalau lagi marah-marah jangan bicara, diam aja. Kalau ibu-ibu lagi kesel, ya jangan ngomong sama suami, diam. Daripada nanti ngomongnya meledak nanti. Daripada diam, berusaha mengerti. Ya ini panjang juga bahas ini. Latihan-latihannya gimana ya? Nggak mudah ini. Ngomongnya gampang. Ya kita kan selalu marah, nangis. Kenapa saya nggak dimengerti? Ya kan? Dia nggak ngerti saya. Ya. Hampir semua kita mengeluh seperti itu. Sama anak kita nggak ngerti saya, sama suami saya nggak ngerti saya. Ya. Saya kok nggak dipahami. Ya. Misunderstood. Saya kok nggak dipahami. Dia nggak mau paham perasaan saya. Lah ini. Itu semua setiap hari kita ngomongin. Setiap hari kita ngeluh sama orang lain. Iya suami saya begini, istri saya begini. Ya. Oh banyak contoh-contohnya. Saya nggak bisa kasih contoh semua di sini. Nanti waktunya tinggal dikit nih. Tapi contohnya sederhana, simple. Kita semua mengalami ini. Kita semua mengalami. Bahwa kerjanya kita hanya tuntut orang lain aja. Ngerti kita. Kita sendiri nggak mengerti orang lain. Ya gimana? Tuntutnya orang toleran sama kita. Kita nggak toleran sama orang lain. Tuntutnya orang perhatikan kebutuhan kita. Kita nggak memperhatikan kebutuhan orang lain. Semuanya orientasinya hawa nafsu. Egois. Ya. Otomatis hubungan sosialnya amburadul. Di rumah aja kerjanya bertengkar. Satu sama lain saling tuntut satu sama lain. Ini nggak mudah. Ini mesti belajar ini menguasai hawa nafsu ini. Karena kita hanya bisa mengerti perasaan orang lain kalau kita tidak dikuasai oleh kepentingan diri kita. Karena ketika kepentingan diri kita itu mendominasi kita, itu menutup kemungkinan kita untuk memahami orang lain. Karena semua pikiran kita, orientasi kita hanya bagaimana saya dipahami, bagaimana saya dimengerti, bagaimana kebutuhan saya dipenuhi. Kita nggak lihat bahwa orang lain, bahwa seringkali apa yang kita inginkan bertentangan dengan keinginan orang lain. Ada kebutuhan tertentu, ada kepentingan tertentu yang kalau dipenuhi bertentangan dengan orang lain. Nah kita harus cari bagaimana supaya kepentingan kita kadang-kadang kita korbankan karena menjaga kepentingan bersama. Kita jangan terpaku sama tuntutan kita. Kemudian kita lupa bahwa orang lain juga punya tuntutan. Kalau mau ribut-ributan begitu ya nggak selesai nanti. Ya kita harus bergain, tawar-menawar. Dan kita yang harus berusaha mengerti orang lain. Dan kita harus merasakan kepentingan orang lain juga kepentingan kita. Tapi itulah, ini yang ribut diantara manusia ini bertengkar satu sama lain karena hawa nafsu tadi. Coba kalau Nabi semua kumpul, semua Nabi disatuin, dikumpulin jadi satu di dunia ini, nggak ada yang bertengkar, nggak ada yang berdebat. Kenapa? Karena mereka semua berpikir saling menjaga kepentingan orang lain. Dia bicara, wah dia perasa orang lain, punya perasaan. Sehingga nggak mungkin ribut. Kita ini ribut karena kita nggak peka dengan orang lain. Kita hanya mikirin diri kita. Kita nggak think win-win. Apalagi berusaha mengerti orang lain. Enggak. Kita hanya tahu bagaimana kita menang, nah orang lain kalah. Masa bodoh mau apa kayak biarin aja. Yang penting saya sukses. Yang penting saya senang, yang penting saya bahagia.
Bahaya ini. Tapi begitulah sekarang. Orang semua menikmati dunia ini dengan tanpa mikir orang lain. Sehingga ketika bumi ini tenggelam, baru semua seribu. Ya, gimana Anda sendiri tidak peduli sama orang lain? Orang kaya tidak peduli sama orang miskin. Orang miskin kok nggak peduli sama orang kaya. Besok lusa ada apa-apa ya dia hargai, dia sergap orang kaya. Karena selama ini dia pikir dia juga sudah diabaikan sama orang kaya. Tidak ada hubungan solidaritas sosial, tidak ada hubungan. Ini bencana semuanya. Seek first to understand, then to be understood. Kalau Anda sudah bisa gitu, baru bisa Anda melangkah ke langkah berikutnya. Synergized. Sinergik. Ini yang susah. Orang bisa melakukan ini gak mudah. Bagaimana kita bisa melihat setiap sisi dari secara positif dari setiap pandangan. Kemudian kita bisa membuat satu apalagi keputusan atau satu kesimpulan yang bisa memuaskan semua orang dan membuat sinergik. Semua kelebihan-kelebihan yang ada itu berpadu dengan erat dan menjadi satu kekuatan. Sehingga perbedaan yang ada di antara kita bukan menjadi satu bencana yang memecah belah kita, tapi menjadi satu rahmatan. Jadi satu kekuatan seperti bunga-bunga yang beraneka warna, yang tertata dengan baik, yang menjadi satu pemandangan yang indah. Tapi kalau seragam semua sama saja, ya nggak indah. Indahnya itu karena ada keragaman di dalamnya. Ada keanekaragaman. Dan keanekaragaman itu menjadi satu kekuatan ketika dia tertata dengan baik, saling harmoni satu sama lain. Dan itu bisa muncul dalam diri seseorang apabila orang itu berpikir sinergik, dan itu karena yang lain dia sudah lalui. Baru dia bisa sinergik. Dan orang seperti ini akan menjadi satu orang yang sangat efektif. Dia bisa menjaga hubungan-hubungan sosialnya sedemikian rupa sehingga semua orang merasa kalau dia ada, orang merasa terwakili oleh dia. Karena dia bisa melihat semuanya dengan pandangan yang positif. Nah ini yang, tapi bukan juga orang yang asal kompromi saja, ya. Karena kadang-kadang juga ada orang kerjanya kompromi tapi nggak ada jalan keluarnya. Kita bukan kompromi dalam arti terima pendapat orang begitu saja, tapi kita bisa menyikapi dengan positif perbedaan-perbedaan yang ada untuk kemudian mengambil satu kesimpulan yang pas, yang memuaskan semua orang. Jadi satu power. Sehingga memberi motivasi semua orang untuk melakukan perbuatan itu. Kalau misalnya kita kumpul ini rapat, kemudian kita nggak bisa menyimpulkan dan membuat semua orang merasa bahwa keputusan rapat ini mewakili semua orang. Nanti ada orang lain, itu kan hasil keputusannya dia sendiri, hasil keputusan kelompoknya sendiri. Kita nggak mau ikut. Akhirnya orang yang kerja dia saja. Orang lain tidak merasa tidak merasa berkewajiban untuk menjalankan karena tidak merasa diwakili. Nah, kemampuan kita dalam musyawarah untuk mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, untuk membuat orang menghargai setiap pendapat yang ada, tapi sekaligus menampungnya dan membawanya kepada suatu kesimpulan yang baik, yang mana memuaskan semua orang. Dan semua perbedaan tadi menjadi satu power, sinergik. Nah, ini yang susah, ini nggak mudah. Kita mesti banyak latihan itu. Karena kita kan jelas persepsi kita beda satu sama lain, perasaan kita beda sama lain, pengalaman-pengalaman kita satu sama lain. Nah, kita harus mampu menilainya dengan baik, ya. Dengan penilaian yang tepat, kita bisa mengambil strong point-nya. Sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik. Itu kan proses kreatif, ya. Kita bisa melihat hal-hal yang positif dalam semua. Kita beda nih satu sama lain, tapi kita bisa menciptakan satu alternatif ketiga yang kemudian ternyata kita semua merasa terwakili di situ. Dan ternyata alternatif ketiga ini menguntungkan semua dan menghantarkan kita kepada suatu pendapat yang baru dan lebih baik, ya. Itu yang kita harapkan. Nah, ini yang kita harapkan dalam hidup ini. Bisa belajar terus-menerus. Nah, yang ketujuh apa? Yang ketujuh apa? Sharpen the saw. Pertajam gergaji, ya. Gergaji itu harus kita pertajam. Maksudnya kita harus terus-menerus mengembangkan kepribadian kita. Kita harus terus-menerus mengasah kemampuan kita, daya pikir kita, pemahaman kita. Jangan karena udah tua, aduh saya udah tua, nggak ngerti.
Tidak, kalau semakin tua semakin arif, semakin bijak. Ibu-ibu ini seringkali kalau kita udah tua kita excuse sudah. Udah tua pikun. Tidak, maksudnya semakin tua semakin bijak, ya kan? Semakin terkendali, semakin luas visionnya. Seperti di Jepang itu, orang kalau sudah tua itu jadi konsultan. Karena dia dianggap pengalamannya dalam, matang. Jadi bukan kayak di tempat lain, kalau udah tua disingkirkan, kasih panti jompo. Tidak bermanfaat lagi. Padahal orang mestinya semakin tua semakin banyak manfaatnya. Karena tidak harus dilihat secara fisik, tapi dilihat dari vision. Tapi sayangnya kita selalu melihatnya pada fisik saja. Dan juga orientasinya kita berorientasi fisik saja. Kita mau sempurnakan diri kita. Yang kita perhatiin bagaimana cantik ya. Cantik fisik, bukan cantik batin. Kalau cantik fisik, bagaimanapun kita kejar, pasti juga akan. Tapi cantik batin, itu tidak. Semakin dikejar, semakin cantik. Dan kecantikan itu universal. Dan terpancar dalam kepribadian kita. Dan orang bisa rasakan hawanya. Orang bisa rasakan kecantikan fisik itu nggak ada. Bahkan hawanya hawa jelek kalau tidak ada kecantikan. Ada hawa, ada auranya itu kecantikan spiritual. Dan itu kita bisa lihat ada orang mukanya biasa-biasa aja. Tapi kalau dia datang, luar biasa pengaruhnya. Karena aura kepribadian dia. Nah, kita jangan terjebak kepada fisik, penampilan duniawi, lahiriah kita. Kita lupa dengan penampilan spiritual kita, wawasan kita, vision kita. Semakin tua, semakin sempit. Semakin tidak toleran, semakin tidak punya kepekaan. Semakin cepat tersinggung. Kenapa? Minta dimengerti. Mestinya dia semakin mengerti. Ini semakin merasa tidak dimengerti sama orang lain. Ya Allah. Ini problem nih. Ini something wrong. Itu Rasulullah semakin tua, para nabi itu semakin arif, semakin bijak, semua orang suci. Semakin tua, semakin banyak orang datang kepadanya. Ini semakin tua, semakin orang takut sama dia. Uring-uringan, ngambek, marah, tersinggung. La haula wala quwata illa billah. Ini ada apa ini? Something wrong ini. Padahal 70 tahun salat. Ini ini terjadi pada semua kita nanti. Kalau kita tidak membenahi dari sekarang. Kalau kita tidak, prioritas kita nggak benar dari sekarang, itu akan seperti itu. Kita menjadi orang tua yang dijauhi orang yang tidak bermanfaat. Yang setiap saat kita punya anak mantu berpikir, kapan ya kita jompo ini, kita masukin ke panti jompo ini, Bapak Ibu. Itu bisa terjadi. Dan itu terjadi sekarang. Di barat, di mana-mana terjadi. Nah, kalau kita tidak hati-hati, nah ini penting sekali. Kita harus bisa melawan kecenderungan entropi ya. Apa yang disebut entropi? Tahu ibu-ibu entropi? Entropi ini kecenderungan bahwa segala sesuatu itu kan meluruh ya. Mengalami deteriorasi. Bahwa segala-galanya itu menjadi hancur, menjadi rusak. Kita memang secara fisik meluruh, hancur. Tapi secara spiritual tidak. Kalau kita jaga spiritual. Nah, tapi yang kita bangun selalu fisik kita yang akan hancur ini. Ini masalahnya prioritas kita kan. Yang kita bangun selalu fisik kita. Dunia kita. Akhirnya kita bangun rumah di atas tanah orang lain. Sudah bagus-bagus, mesti pindah ke sana. Kuburan tempatnya. Mesti digusur, dimasukin di tanah. Yang kita peduli ini kan badan fisik kita yang padahal ujung-ujungnya akan hancur. Nah, bagaimana kita melawan ini? Caranya apa ya? Tadi melalui ibadah, zikir, menuntut ilmu, meditasi, tafakur. Bahwa kita harus terus-menerus menggunakan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Dengan memperbaharui diri kita secara spiritual. Dan juga itu akan mempengaruhi secara fisik nanti. Akan pengaruhnya kepada fisik itu akan kelihatan. Kalau ibu lihat tuh para mujahid di jalan Allah. Itu umur 80 tahun masih perang di zaman Nabi. Masih membunuh banyak musuh. Dan lebih kuat, lebih hebat daripada orang-orang muda bahkan. Kalau kita secara fisik, secara spiritual bagus, fisik kita juga akan ikut berkembang. Nah, jadi kita harus memperbaharui diri kita secara fisik, secara mental, secara spiritual setiap saat. Dan tentu saja juga memperbaharui hubungan-hubungan kita.
Jangan pikir karena udah istri, udah suami, nggak perlu diperbaharui hubungannya. Bahkan semakin dekat hubungan kita dengan seseorang, semakin perlu diperbaharui. Bukan semakin merasa, karena seringkali hubungan interpersonal terhadap orang-orang yang dekat dengan kita, itu membutuhkan energi lebih besar. Kalau kita ketemu orang yang lama nggak ketemu, wah kita datang sambut, bahagianya luar biasa, senang. Tapi kalau ketemu orang yang setiap hari ketemu, kan exhaust kita. Dan apalagi kita seringkali tidak merasa bahwa kita perlu memperbaharui hubungan ini. Sehingga akhirnya merasa bosan, tidak bahagia. Ikatan perkawinan dilalui dengan hanya sekedar, ya, apa boleh buat? Nasib, rutinitas. Nah, katanya orang Islam itu harus selalu jadi pengantin baru tiap malam. Gak tahu nih. Bisa, itu kan mau nggak, ya kan? Iya. Jadi salah satu cara yang paling efektif kata Stephen ini untuk memperbaharui diri kita setiap hari melalui tafakkur dan meditasi. Tafakkur ya reflection ya, merenung. Itu Al-Quran, banyak sekali ayat yang suruh kita tafakkur, merenung, berpikir. Saya kira sudah semuanya. Pokoknya kita harus membuat gergaji ini semakin tajam. Semakin tajam, semakin efektif dia dipakai dalam hidup ini. Ya, jangan semakin tua semakin tumpul. Enggak, semakin tajam. Jadi hidup kita pun juga semakin tajam. Dengan demikian, hidup kita, kemampuan kerja kita semakin meningkat, semakin cepat, semakin bijaklah kita. Insyaallah ibu-ibu sekalian. Silahkan. Entropi itu kecenderungan bahwa segala wujud ini akan hancur. Itu yang disebut kiamat ya, bahwa semuanya dalam proses meluruh. Tapi itu kan kiamat hanya terjadi kepada fisik. Tapi orang-orang yang sudah mencapai spiritual itu nggak mengalami kehancuran itu. Bahwa selama ini kita telah mengabaikan diri kita, tidak membiarkan kesadaran diri kita berkembang dengan sebenarnya. Astagfirullahaladzim. 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 Min kulli dzambin wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nas'aluka ya Allah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad an tusalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li masyayikhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana aslih lana umurana kullahu wa la takilna ila anfusina turfata 'aina abadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala ta'atika wa hubbika wa hubbi nabiyyika wa hubbi ahli baiti nabiyyika wa hubbi liman yuhibbuka wa hubbi lima yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Ya latif ya khabir ya fatahu ya alim. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya latif ya khabir ya fatahu ya alim. Allamal insana ma lam ya'lam. Ya latif ya khabir ya fatahu ya alim. Allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman.
Allahumma la hawla wa la quwwata illa bika amma nujibul mudarra idza da'ahu wa yasifu su' wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum innahu was-sami'ul 'alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.